Gua kan orangnya agak-agak ini, gua traumatis gua. Oke, iya Gua tahu gua. traumaan gitu orangnya. Iya tahu Itu gua. harus Tahu. dirubah menurut gua. Jadi jadinya rada nyusahin orang kadang-kadang. Dan gua juga jadi nggak bisa kontrol diri gua sebetulnya. Harusnya kan Malam. udah bagus nih pola gua nih. Oh. Tidur jam 11, tidur jam 12 itu menurut gua udah bagus. Nah, di saat gua tahu besoknya libur, bisa tuh gua agak tidur tuh. Tidur jam 3. Kadang-kadang tarhim baru mau tidur udah tarhim gitu. Gua kalau sering lupa tujuan gua. Astagfirullah, Bukan, itu mah aneh banget. Bukan, Lu naik motor. Iya, itu lupa. Tadi gua mau kemana? Kontak banget. Itu lu mah, itu di saat lu lagi naik motor, sebenarnya lu lagi dikendalikan sama QB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di spekulasi sama kita lagi yang terus menemani Anda. Insyaallah. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, komennya supaya kita terus happy, kita juga semangat, dan teman-teman juga semoga selalu sehat. Amin. Terutama di musim hujan nih. Mesin Hujan, aktivitasnya mudah-mudahan lancar dan lain sebagainya. Amin. Ada nggak kejelekan dalam diri lu yang Itu. mau lu robah? Itu maksud Iya. gua. Jadi ada nggak tuh yang kalau dari lu nih ada nggak? Ada sih. Gua kan orangnya agak-agak ini, gua traumatis gua. Oke, iya Gua tahu gua. traumaan gitu orangnya. Iya tahu Itu gua. harus Tahu. dirubah menurut gua. Jadi jadinya rada nyusahin orang kadang-kadang. Dan gua juga jadi nggak bisa kontrol diri gua sebetulnya. Meskipun gua nggak mau ya, tapi semisal deh waktu itu kan tahun lalu loh. Naik biang lala. Bukan ya itu nggak tahu sih kalau itu. Lu mau lagi nggak? Takut ketinggian sih gua. Iya. Tapi kalau yang trauma contohnya misalnya waktu tahun kemarin tuh kan rumah gua banjir tuh, masuk air. Sekarang kalau udah hujan rada gede gua udah panik tuh. Langsung ke balik lagi nih ke recall lagi pemikiran-pemikiran lu yang tahun lalu. Iya, waktu maksud gua nggak pengen Khawatir itu terjadi gitu, lagi. iya. Itu langsung panik tuh gua, entah apalah, panik sendiri gua gitu. Kadang-kadang istri gua kan, gua juga jadi kayak kalau dia tiba-tiba lagi tiduran aja, gua kok lu bisa sih tenang-tenang aja dan pikiran gua gitu. Meskipun gua sebenarnya nggak boleh begitu, tapi di pikiran gua begitu. Harusnya siaga nih gitu. Iya sih. Tapi emang kalau menurut gue ya lu emang terlalu dramatisir sih sebenarnya. Jadi kan nggak mungkin juga, kita kan udah ada apa ya, perubahan solusi gitu kan, udah diperbaiki di depan, terus juga udah perbaiki di dalam juga. Ya kalaupun emang sekiranya toh memang iya nauzubillah, ya otomatis harus melewati solusi-solusi yang udah kita lakukan nih gitu. Dari dalam udah diperbaiki, dari luar dari perbaiki, mungkin dari situ ada yang hancur, dari atas dari dalam ada yang hancur, baru lah terjadi gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu solusi lo ini dari kemarin berarti nggak guna dong, buat apa ya gitu. Iya, saya memang masih ya, kadang-kadang beberapa kali masih masuk sih. Makanya gua kalau udah hujan gede tuh agak panik gitu. Nah itu sebenarnya merugikan gua juga, gua capek kan. Iyalah. Pusing capek loh. Iya, bener. Kasian juga orang-orang sekitar, jadi ikut kesel pasti kesel Jadi dia sebenarnya. iya, soalnya kemarin gua waktu sini gua sakit aja, udah minum. Udah, santai dulu. Kan wah, Takutin ngapa-ngapa. lah iya, enggak pasti kan. Ya udah, kan gue yang ngerasain nih. Udah bisa kok Ji, udah santai. Udah istirahat dulu. Nah, itu juga salah satu mungkin traumatis lo juga sih. Gue panikan Yang buat sih, panikan. Jadi ya mudah panik gitu. Jadi lu pengen ngilangin itu. Nah itu gue tapi belum tahu caranya gimana. Mungkin apa namanya ya? Psikolog. Iya, merefleksikan diri kali ya. Iya, itu juga sama. Apa di air terjun dia begini. Bukan, bersilat. itu meditasi Iya, beda. mungkin ya, bisa juga dong. Tapi buat orang kayak lu susah, Ji. Lu kayak gini nih, nggak ada apa-apa nih. Pokoknya, oh iya ini boleh dekat tuh. Gitu langsung kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Kenapa begitu? Ya karena emang gue nggak tahu sih. Tapi jujur ya, mode panik lu itu muncul setelah baru-baru ini sih. Baru-baru ini tuh lu kayak
muncul khususnya nih ya pas kemarin rumah banjir itu baru-baru itu tuh rasa-rasa panik-panik itu sebenarnya dari dulu lu nggak kayak gitu bener lu ada rasa kecurigaan, rasa kekhawatiran, rasa gelisah itu ada cuman nggak sedramatis ini Ya, gitu. mungkin karena gue belum pernah rumah gue banjir ya. Kayak itu pernah terjadi, itu jadi ke core memory tuh. Iya. Kayak jadi ini kali ya. Udah langsung ketancap dah Ya, udah. mungkin itu. Nah itu harus dihilangin tuh sebenarnya. Cuman gue belum tahu caranya. Karena kadang-kadang gue nggak bisa kontrol diri gue. Itu emang kan dari dulu gue bilang di dalam perut tuh ada QB, Ji. Gak percaya lu sama gua. Jadi lu punya cakra yang gede nih, gua nggak tahu tapi lu itu bisa mengendalikan diri lu gitu. Gue jujur, gue sebenarnya nggak mau begitu. Kadang-kadang gue juga ngerasa bersalah kalau habis sama istri gue lagi hujan, terus gue kadang suka marah kan. Iya, soalnya kan panik. Iya, Panik. kan dia tiduran aja kan, main HP. Ya, Santai. kata gue, astagfirullahaladzim. Tapi kalau gue jadi doi, nasi kayak gitu juga. Terus tentang aja pak, belum gue gitu. Nah, itu sama gitu tuh. Nah iya, kan belum. Kalau gue udah gedek nih, gue ajak lu keluar. Oh, ayo kita pantengin dah. Biar lu yakin, biar lu tenang gitu. Ayo gue pantengin aja, kita berdua pantengin di depan. Masuk apa kagak tuh air? Kalau emang misalkan masuk buru-buru dah lu pakai apa kayak pengki gitu, gituin. Lagi belum juga ngapa-ngapa. Iya, justru harus di siaga kan. Iya, kan kita udah pasang nih ibarat kata nih di depan pintu depan udah ada Iya. portal. Tapi mungkin gue jatuhnya udah paranoid kali ya. Bisa dibilang kayak gitu, tapi enggak juga sih. Soalnya nih, gua kadang kalau dibangunnya agak susah tuh. Bukan, emang susah. Lumayan lah. Enggak, tadi gua enggak. Jadi lu sebenarnya bangunnya gampang. Cuman tingkat malas lu lebih gede daripada bangunnya. Iya. Kadang udah bangun. Iya. Tapi udahlah gitu. Iya, gitu. Oke. Tapi kalau tiba-tiba jam 2 malam hujan gede, gua langsung bisa seger, gua duduk di depan gua langsung. Mantap. Nggak ada yang bangunin. Nggak ada yang bangunin, gua bangun sendiri. Berarti lu yang kemarin hujan tuh, malam-malam hujan, Bangun gua. lu di sini mantap. Bangun. Wow, mantap. Mungkin gua udah paranoid kali ya. Iya bisa jadi itu. Kalau kelasnya udah kayak gitu. Iya. Betul. Paranoid kayaknya sih. Gue rasa sih harus manggil ini, Ji. Apa tadi mau Pak Hujan. Pak Hujan yang tadi. Gua nggak tahu gimana cara harus bilang. Paling nggak sih kalau bangun-bangun gitu ya oke lah, masih bisa gua atasin. Tapi paling nggak paniknya sih. Iya, paniknya. Atau kalaupun panik, minimal pertama jangan ganggu orang dulu deh. Iya, lu aja sendiri duduk sini paling gitu. nggak begitu deh. Paling nggak begitu. Ya, itu mungkin apa ya, harus ada satu hal yang lu lihat lagi dan itu works baru lu bisa reda. Iya sih. Artinya ada sesuatu hal bukti nyata yang lu lihat dengan kepala lu sendiri, kalau diceritain nggak bakal mungkin bisa. Iya, serius. Itu harus bisa lu ngeliat pakai mata kepala lu sendiri dan itu berhasil gitu. Maksudnya itu bekerja gitu dengan bagus. Baru lu bisa setenang itu. Iya, kayaknya gitu sih. Iya, dan itu nggak semuanya harus lu cemplung dulu gitu. Maksud gue tuh nggak semuanya tuh harus lu nyemplungin dulu gitu. Lu ngerasain dulu baru lu tahu. Nggak, dari pengalaman orang aja lah udah gitu. Maksud gue. Ya kita percaya aja gitu. Nah, kalau lu apa lu yang mau lu rubah? Tidur kalau gue. Kenapa? Tidur gue nggak teratur gitu. Gue tahu nih, gue kerja terus ada kegiatan lah bahasanya. Kan kebetulan kan kemarin Isra Mi'raj libur, terus weekend juga libur. Kalau tidur gue tuh nggak kekontrol gitu, kayak ya udah Udah pagi, suka-suka gue aja gitu. Harusnya kan malam. udah bagus nih pola gue nih. Tidur jam 11, tidur jam 12 itu menurut gue udah bagus. Nah, di saat gue tahu besoknya libur, bisa tuh gue agak tidur tuh. Tidur jam 3. Kadang-kadang tarhim baru mau tidur udah tarhim gitu. Gara-gara tarhim gue jadi tidur. Itu sama lu, jadi karena tahu besok nggak ada apa-apa. Iya, sebenarnya apa gue jalan-jalan kita sama. Nah, kalau gue kalau soal tidur gue enggak gue. Ya kalau gue kan itu jelek gue Iya. tuh. Kalau Jelek soal gue di tidur situ. gue udah cepet ngantuk sekarang. Sama ini sih gue suka lupaan, bukan lupa, suka ketuker. Bayi suka masuk rumah orang. Wah, bukan Ketuker itu kan. suatu hal yang terlalu intens yang gue temui
Dan itu bentuknya sama, misalkan kayak gue kegiatan gue kan ada pengiriman surat. Kan sama-sama surat ya. Oh iya. Isinya kan gue tahu nih sebenarnya. Gue udah baca. Gue tuh kadang bingung di tanggal, sama tempat. Kayaknya ini deh, kayaknya itu deh. Masih kayaknya, nggak yakin gitu gue. Iya. Nggak tahu tuh gue tuh emang kebiasaan buruk gue tuh. Oh. Dan gue harus make sure gitu. Dan buat make sure itu kan lama ya. Iya. Berarti lu jatuhnya kurang teliti karena pengennya cepet. Kurang fokus kalau gue rasa. Iya, Kalau- teliti juga dong. Kalau teliti gue baca, meneliti tuh gue akuin gue teliti dulu. Cuma ketika ditodong jet gitu. Surat ini segini ya gimana? Gue inget tapi takut tempatnya ketuker. Ngerti gak lu? Oh iya. Karena pernah gak sih lu kayak beberes udah rapi banget, Ya. saking rapihnya lu lupa naruh di mana. Iya, Nah, iya. gitu gue. Oh iya. Iya sih. Itu apa ya? Sindrom ya. Gue gak tahu. Tolol kayaknya. Gue gak tahu itu apa. Tapi Iya. gue lagi mau mencoba buat Setiap menghilangkan surat itu. harus dikasih bel tuh. Jadi ada belnya. Kadang gue juga gitu nyari barang gua kemana. oh, taruh ini aja chip. Nah itu paling sering tuh, yang sering hilang kalau sebenarnya nggak hilang tapi di pikiran gue hilang. Keren banget. Gimana ya? Siapa yang hipnotis lu? Jadi kadang hilang pots gua Oh iya. karena dia nggak bisa ditelepon. Kalau nyarinya gimana gitu kan? Tahu nggak lu? Iya kan? Iya sih. Lagi enggak biasa tuh lu harus ngebiasain di kantong ini isinya apa, kantong ini. Gue kayak gitu Waktu gua. kemarin yang pagi-pagi hujan tuh hari Senin, Oh iya. gua akhirnya berangkat bawa tas game cancel. Iya, game block ini. Nah, kan kantor gua nggak jauh lah, paling juga berapa sih, 10 menit kali. 2 kilo. Enggak ya mungkin 2 kilo kali ya. Iya. Pas udah di kantor, pots gua nggak ada, ketinggalan di rumah kali. Iya. Akhirnya pas istirahat siang tuh gua pulang, kok di rumah nggak ada. Waduh. Jangan-jangan gue udah bawa deh Udah emang nyari gue. di kamar nggak ada, di ruang tamu nggak ada, di mana-mana nggak ada. Waduh. Seingat gua ada kok gitu. Tapi di pikiran lu hilang. Seingat gua nggak ada. Akhirnya ya udah dah kalau nggak ada mah kata gua. Udah balik lagi Pas nih. balik lagi kantor ada di dalam tas gua. Lah. Di dalam bawah sadar gua masukin. Iya. Tapi gua nggak inget. Gue juga sering kayak gitu. Itu blown kayaknya. Enggak, tapi emang bener Ji. Gua bingung sendiri. Iya, gue juga kayak gitu. Jangan-jangan earphone gue nggak bawa nih. Padahal gue udah masukin. Gue udah masukin, cuma memang biasanya gue nggak taruh sebelah sini. Oh iya. Gue taruh sebelah sini. Iya. Ini pas gue rogoh di sini nggak ada. Ya ketinggalan kali. Iya. Pas nyampe rumah, pas gue nyari yang lain, yang biasa gue taruh di sini nih. Tapi Iya. pot. Begitu. Oh, iya, Tapi memang itu kebiasaan kita tuh. Terus juga kadang mungkin pas lagi masukin itu tuh sambil kita tuh Mikirin apa? banyak bawa barang yang harus kita bawa. Oh, Misalnya iya. pecahan HP apa-apa. Uh-uh. Jadi yang ini udah kemasukan tapi fokusnya nggak di situ. Iya, ya kan? kita masih nyari yang lain. Saya lupa. Iya. Emang itu blown kita aja sih. Itu, tapi itu ini loh pusing, kayak ada misteri yang nggak bisa diungkapkan gitu. Sebenarnya ada malfu hitam. yang kayak kita mikirnya di mana gitu. Kalau yang ada yang ngambil nggak mungkin karena di rumah. Tapi di mana? Itu tuh. Berarti kuncinya satu, sholat. Iya bener sih. Biar tenang dulu cooldown kan. Tadi kan emang Islamnya begitu. Sholat, nanti biasanya sholat ingat tuh semua. Iya juga sih. Jadi nggak fokus. Iya betul. Itulah godaannya di situ. Gua dari syaitan. Iya, kalau lupa juga sering juga sih gua. Gua kalau sering lupa tujuan gua. Astagfirullah. Bukan, kan? Itu mah aneh banget. Bukan, Lu misalnya. naik motor. Iya, itu lupa. Tadi gua mau kemana? Kontak banget. Itu lu mah. Itu di saat lu lagi naik motor, sebenarnya lu lagi dikendalikan sama QB. Gua itu masih suka begitu gua. Gak, itu aneh kalau yang itu. Yang barusan tuh aneh. Kapan ya gua dari mana gitu. Duh, dari mana aja lu nggak tahu. Iya dari kantor biasa mau ke rumah, mau ngambil barang ada yang ketinggalan, terus tiba-tiba udah lewat rumah gua, jalan ini lewat nih, masih lurus lagi gua kayak mau ke rumah tadi bukan mau ke sini. Iya. Gua pengen balik lagi. Ngeheng sebentar. Itu ibarat kata HP blue screen. Itu
Aneh juga itu. Tiba-tiba hilang. Aneh. Skip gila. Ya terus juga ini. Waktu itu gua mau jalan tuh, ada kerjaan, maksudnya lagi harus keluar. Terus gua bilang, gua ntar mau mampir ke Andre, mau ngeprint dulu. Iya. Ada di situ lewat fotokopi si Andre. Gue gak tahu si Andre siapa. Gue dari kantor udah, gue mau ke Andre mau ngeprint. Iya. Gue mau ke Andre mau ngeprint. Jalan. Ya, kelewat juga Andre masih. Itu udah ulang-ulang tuh. Itu udah lu ulang tuh. Kalau lu kagak diulang-ulang, ada yang negor aja. Gue mau ke Andre. Dia lu kemana? Ke sana kok. Akhirnya gue putar-balik juga. Ya, Itu aneh tuh kata gue. Besok-besok saran gue ya. Kok bisa gue bilang. Saran gue nih, beli post-it. Post-it tangan. Di post-it itu yang kata lembar kertas yang kecil. Oh, iya. Tek, lu tulis, gue mau ke Andre di motor ceprot. Gitu. Aduh, gue gak habis pikir gue kayak gitu tuh. Gue udah ngomong, gue ke Andre mau ngeprint. Gue mau ke Andre mau ngeprint. Gue mau ke Andre mau tetep udah kelewat itu. Udah nih di otak lu nih. Set. Kelewat, kok bisa? Kelewat. Jadi mungkin posisinya ya, itu kan. Lu lagi mau nyalip mobil ya? Ya, bawa mobil posisinya. Oh iya. Andre itu sebenarnya nggak ada parkirannya. Oke. Jadi kayak pas di jalan mungkin. Lu udah inget. Hah? Lu udah inget. Nggak inget juga sih. Loh. Cuman kayak. Kayaknya ada yang mau ke. Iya, ada yang kurang gitu. Tiba-tiba ada yang ngambil tuh di pikiran lu. Gue rasa di pikiran lu ada yang ngedalin sih, Ji. Itu gua nggak ngerti dah kenapa begitu gua juga. Tapi mudah-mudahan nggak apa-apa sih. Ya gue juga sama sih, mudah-mudahan gue nggak apa-apa. Tapi kalau konten yang kemarin gue bilang itu resolusi gue buang sampah sembarangan, gue udah nggak mau sama langgar lalu lintas. Gue belum melanggar itu dua. Sampai hal-hal kecil aja kayak misalkan bungkus apa gitu. Pokoknya yang modelnya kecil sebenarnya gue selipin juga bisa. Itu gue masih nyari tong sampah, gue kantongin. Wih, keren. Bagus. Tapi itu susah loh, sumpah. Gue akuin itu susah. Karena ada aja godaannya. Apalagi malesnya tuh ya. Soalnya tong sampahnya nggak sebanyak itu juga. Betul, sama lu ngeliat sampah berserakan di mana-mana. Ya, jadi kayak pungutin. Kagak, itu bukan sampah gua. Iya tahu, tapi kan kalau kita berjiwa nasionalis kan. Iya, kalau kayak gitu mah kesian gua namanya itu zolim gua. Gue zolim. Yang ngambil kerjaan orang. Ya kan justru membantu. Ya, itu kerjaan orang tapi udah membantu. Bersedekah itu juga termasuk. Iya betul, cuman kan ya waktu gua buat yang lain lah Ji, nggak buat ngelitin sampah doang. Maksud gua, tapi kan seenggaknya malam habis pulang. pengen buang sampahnya tuh gede gitu loh, karena berserakan sampah kan. Iya, Udahlah, gua taruh kantong aja gitu. Kadang-kadang yang ngeselin emang pas gak ada tong sampah. Iya betul. Gue juga. Makanya gua kadang bawa plastik Ji. Oh iya. Plastik yang kan harus dibuang juga. Plastik tomat tau gak lo? Tapi plastik harus dibuang juga ke tong sampah. Iya, seenggaknya nih ibarat kata nih kalau misalkan ada sampah yang potensinya itu bikin baju kotor atau bikin bau, gue nggak langsung naruh sini gitu, gue taruh di si Apalagi tomat kalau itu. Sampahnya gede kan susah tuh. Itu sampai gede gue mendingan cari tong sampah dah sekalian. Misalnya nggak ada tong sampahnya. Gue nanya dah. Misalnya kardus sepatu misalnya. Wah itu. Enggak, itu jangan dibuang, simpen Ji. Kenapa? Soalnya gue nggak punya rak sepatu. Iya, gue nggak punya rak sepatu. Oke lah, bisa kardus TV dah. Gede tuh. Enggak yang gue simpen. Apa? Siapa tahu gue mau jual lagi. Jual kagak pakai kardus. Pakai kardus dong biar itu jadi nggak batangan bahasanya. Ya elah. Ya oke lah, apa yang gede ya? Yang gede apa ya? Ya semua pakai kardus kan ya? Iya. Mobil doang beli nggak pakai kardus. Iya, padahal nggak di bubble wrap. Katanya mobil murah. Mobil katanya mobil baru. Tapi kagak ada gitu ada ada. kardus ya? Iya, itu juga gue bingung tuh. Iya kan? Nggak, ini udah ngelantur sebenarnya. Iya, jangan. Udah nggak bener ini. Itu nggak bener. Soalnya kalau mobil pakai kardus, Udah gue bilang nggak bener. yang nganterin dia bawa mobil ya kan? Nggak kelihatan depan. Iya bener. Kadik towing. Udah, jangan lanjutin. Udah, nggak usah dilanjutin. Udah bilang iya nggak bener. Soalnya pakai kardus. Masih dilanjutin. Ini deh. Lu lagi ke scam ya? Ini nggak tahu kebiasaan buruk apa enggak. Mungkin ini salah satunya. Udah dibilang kagak, mulutnya udah bilang kagak tuh. Tapi abis itu dilanjutin. Allah. Ya. Kalau teman-teman mungkin juga ada kebiasaan buruk yang mau dirubah, Betul. silakan. Bukan silakan sih. Apa bahasanya ya? Nggak, sebenarnya kebiasaan buruk itu harus dihilangkan, Kan, diusahakan kalau bisa. Jadi kan supaya
kita ini iya value-nya naik, terus juga kalau ketemu orang jadinya orang pada senang sama kita. Kalau di akhlakul banin kan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya akhlak yang bagus, budi pekerti yang bagus, terus kita bisa menghormati orang. Dalam arti menghormati tuh misalkan kayak contoh bau badan, misalkan sumpama. Lu kalau misalkan bau badan ya usahanya kita itu pakai parfum, pakai deodoran dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu tindakan baik yang bernilai pahala ketika lu bersama orang gitu. Jadi kayak di akhlakul banin ngejelasinnya kayak gitu. Jadi ya berubah buat jadi lebih baik itu nggak merugikan lu kok gitu intinya mah, ya kan? Benar. Karena kebiasaan yang buruk itu ketika lu akutin di sana itu akan menjadi habit yang baru nanti di keluarga kecil lu. Iya dong, pasti karena anak itu bakal niru dari orang tuanya. Nah itu kalau bisa dihilangin. Sebenarnya. Ya mungkin cukup ya di video kali ini teman-teman semua. Semoga semuanya ada yang bisa diambil yang baik-baik gitu. Aduh, Jangan lupa subscribe, like, share, komen ya. Supaya kita masih terus berlanjut. Dan nantikan juga video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.